Anda menuhankan Yesus karena Yesus bangkit, seharusnya Anda juga tuhankan orang-orang yang bangkit dari kubur. Kan sama, waktu Yesus bangkit mereka juga bangkit. Nah, kalau ukuran Anda dia mati lalu bangkit, seharusnya Anda juga tuhankan yang bangkit-bangkit itu, Bang. Artinya begini, Yesus yang saya percaya maka dia bangkit. Tapi kalau yang pada saya itu yang bangkit bersama dengan Yesus, itu menurut saya tidak mengenal mereka. Nah, sekalipun mereka ribuan bangkit bersama dengan Yesus, tapi hanya Yesus yang saya kenal. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, Iya, kenapa bisa kayak gitu? Padahal banyak yang bangkit kayak Yesus. Kenapa Yesusnya aja yang Anda sembah bukan yang lainnya? Loh. Yang lain kan artinya yang kan saya bilang saya cuma sembah Yesus, yang sekalipun yang lain ikut bangkit dengan Yesus, tapi saya tetap sembah Yesus. Kenapa? Karena perjalanan Yesus dia dimaki, dicaci, dihina, diludahi, dipaku, disalib, di kepalanya. Dia itu baik sekali perjalanan hidupnya menuju kematiannya. Sedangkan orang yang bangkit bersama Yesus tidak ada ceritanya, Bang. Nah, makanya. Jadi artinya gini, Bang. Kesimpulannya. Artinya gini, Bang, kesimpulannya tidak bisa kita menuhankan yang mati lalu bangkit lalu kita jadikan Tuhan, nggak bisa. Kesimpulannya gitu. Jadi pembenaran dari Anda tertolak mentah-mentah. Tertolak mentah-mentah kalau ukurannya mati lalu bangkit. Itu tertolak mentah-mentah. Jadi kayak gitu, Bang. Ya, oke, Bang. Apa seperti Abang katakan tadi begini. Bukan berarti ini menurut saya sebelum terjadi Yesus pernah berbicara, Abangku. Dan dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dan dia juga pernah mengatakan, pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Itulah makanya kami percaya, Abangku. Bang. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus disampaikan pada saat itu memang kenyataannya betul. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Memang betul. Oke. Tulis dalam Alkitab, Abangku. Oke. Sebelum terjadi sesuatu dengan diri Yesus, Yesus sudah tahu bahwa dia akan meninggal atau dia akan disalibkan dan dia akan bangkit. Dia sudah artinya dia sudah tahu ya, Bang. Sebelum kejadian dia sudah tahu bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Baik, Bang. Tahukah Anda menurut Yahudi yang namanya mati lalu bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat, kata Yahudi. Itu kan kata Yahudi, ya, Bangku. Kata Yahudi, iya. Kata Yahudi dan Farisi. Itu Yahudi dengan Farisi, iya. Mereka tidak percaya. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu, Bang, adalah penyesat. Itu kan menurut orang Yahudi, ya, Bang. Menurut Yahudi kan tidak percaya Yesus. Apa yang diucapkan Yesus mereka tidak percaya. Apalagi orang Farisi. Sebenarnya, Bang, orang Farisi tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Nanti dulu ke situ, Bang. Artinya begini, ya. Hal biasa, Bang. Hal biasa kalau ada yang mati lalu bangkit itu nggak bisa jadi tolak ukur dia dijadikan Tuhan gitu. Nggak bisa. Gitu, Bang Iwan. Terus apa lagi? Ya, silakan bertanya, Bangku. Oh, silakan bertanya. Iya. Oke, silakan bertanya. Bang Iwan. Anda menyembah Yesus, betul? Iya, betul. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus? Kalau disembah Yesus, kalau jawab saya menyembah Yesus, terus yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus itu ya siapa? Sampai saat ini, saya belum tahu, Abangku, sampai saat ini. Yang disembah Waduh. Yesus. Padahal ya Yesus juga menyembah, Bang. Yesus menyembah Tuhannya. Siapa yang disembah Yesus? Tadi Abang bilang
Yesus menjabat Tuhan. Hmm. Kira-kira Tuhan yang mana yang Yesus sembah, abangku? Nah, itu yang saya tanyakan. Mau dalilnya? Yohanes 4:22 tuh. Artinya jangan kita pakai dalil-dalil, abangku. Karena saya jujur, ini sudah naik saya ini. Karena saya itu bicara kalau soal Alkitab. Yang pertama, saya jarang baca Alkitab. Begitu, abangku. Iya, gini Bang, makanya saya pertanyakan kepada Anda. Anda nawarin saya bertanya, tapi ketika saya tanya satu aja macet masalahnya. Macet gitu.